Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Ekonomi, Manajemen 14, kelompok 4. Kami di sini mengerjakan tugas mata kuliah UMKM dan Koperasi dengan mengusung rumah produksi kreasi kayuku bersama owner muda kita, Mas Fatah. Selamat menyaksikan video dari kami. Mas Fatah, saya ingin mempertanyakan tentang kapan usaha ini dimulai. Mungkin untuk kreasi kayuku sendiri, jadi pada mulanya itu berdiri tahun 2019, tetapi karena beberapa hal yang mengharuskan saya itu untuk masih kerja di luar, apalagi di 2019 itu adalah awal mulanya bentuk kreasi kayuku, tetapi pada waktu itu harus bekerja di luar di Riau. Kemudian setelah pada waktu itu ada pandemi, jadi setelah pandemi awal pandemi itu dari Riau aku kembali lagi ke rumah, ataupun mungkin pada waktu itu sudah diberlakukan COVID-19 dan membuat semua karyawan atau pekerja yang kebanyakan bekerja di perusahaan itu dirumahkan. Jadi pada waktu itu di tahun 2020 adalah kontemplasi atau titik balik dari kreasi kayuku, seperti itu. Jadi 2019 mungkin berdirinya, saya masih ingat pada bulan April itu mungkin sama kakaknya Mbak Nisa, jadi sama Mas Dewo. Kemudian pada 2020 baru concernnya di situ. Pada waktu itu memang 2020 baru ada 2 orang yang notabene masih berjualan lewat Facebook dan masih suka untuk berjualan lokal banget dalam konteks kalau tidak ada yang beli ya sudah, kita hanya bisa produksi. Dan di 2020 pun pertengahan tahun itu kebetulan kenalan sama Shopee. Kemudian di akhir 2020 kita dapat reward dari Shopee, 12 UMKM pilihan dari Shopee. Saat terjadinya COVID, Mas Fatah melakukan apa untuk perusahaan ini? Untuk bisa kembali lagi gitu loh Mas. Kan tantangannya di COVID. Nah, solusinya buat bisa survive di masa COVID itu apa? Kalau untuk terkait kita berbicara tentang survive, sebenarnya di kreasi kayuku itu tidak ada survival ataupun tidak ada pertarungan, kecuali pertarungan untuk kita membesarkan usaha. Jadi pada waktu itu memang mungkin semua sektor usaha itu lagi lemah, kasarnya lemah atau lesu atau nggak ada daya beli. Tetapi pada waktu itu dari Shopee itu malah memberi kita insight terbaru. Insight terbaru apa? Insight terbaru itu silakan bagi yang punya usaha bisa digitalisasi. Pada itu masih awal-awal banget, sampai kenal sama rektornya Shopee itu. Jadi Shopee itu ngasih kayak benefit daftar Shopee, silakan yang punya usaha ataupun yang punya dagangan itu dimasukkan ke Shopee. Padahal pada waktu itu di 2019, di 2020 itu nyuruh ampun, dan kita pun juga nggak ada barang dagangan. Tetapi aku berusaha untuk mengambil kesempatan itu. Kesempatan dalam arti apa? Kesempatan dalam arti kita mencoba untuk digitalisasi. Karena di saat mungkin untuk yang mungkin di tempatku kerja sebelumnya itu tuh tekanan kerjanya itu mungkin kalau sama di kreasi kayuku ini mungkin belum ada apa-apanya. Karena kalau kita bekerja sama BUMN, apalagi BUMN luar negeri, pada waktu itu di 2019 sampai 2020, kenapa aku memutuskan untuk ikut orang? Aku pengen mengambil ilmunya di sana, bekerja dengan BUMN di lintas negara. Tetapi untuk penempatannya mungkin di Pekanbaru Riau. Jadi pada waktu itu memang bekerja di proyek adalah hal biasa bagiku. Tetapi bekerja di proyek dengan sistem atau tekanan kerja orang luar itu beda jauh. Jadi mungkin kalau kita di
Solo atau di Jawa Tengah atau di daerah Jakarta, kita tekanan kerjanya itu 80-90%. Ngapunten kalau sama orang Cina, sama orang luar itu tekanan kerjanya bisa sampai 120%. Dan itu tak rasakan sendiri. Tak rasakan sendiri dalam arti apa? Dalam arti jam 6:30 aku sudah siap-siap untuk berangkat. Apel pagi sama tim 100 orang, 80 orang. Karena di situ saya langsung menangani 22 vendor. 22 vendor itu 22 PT. Jadi pada waktu itu dapat amanah untuk jadi supervisor di K3 Keselamatan Kerja. Terus belum ada setahun udah COVID. Jadi ilmu yang tak dapatkan di sana itu adalah ketahanan kita dalam bekerja. Itulah yang membuat mungkin kalau dibilang kenapa bisa survive di COVID, ya karena ketahanannya itu udah kebentuk saat kita kerja. Orang kalau misal ketahanan udah kebentuk dimanapun dia ditaruh, dia akan gampang. Ini aku menilai aku kemarin seperti itu. Jadi kenapa kok sampai sekarang itu alhamdulillah kreasi itu sampai yang awalnya 20 orang, yang awalnya hanya 2 orang, kemudian hanya 4 orang, 5 orang, 10 orang, sekarang sama ada anak magang Akbara, terus ada anak magang SMK 9 itu jumlahnya 46. Seperti itu sing freelance belum, sing freelance ada 6 orang, jadi sekitar 51. Seperti itu ceritanya. Kalau kita sedikit kilas balik tentang 2019 dan 2020. Untuk target modal awalnya bagaimana, Mas? Untuk modal awal itu pada waktu itu pada tahun 2020 adalah pembelian pertama mesin seharga 25 juta, dan ya mohon maaf itu mungkin nggak bisa kepakai secara maksimal karena pada waktu itu memang pengennya itu motong kayu, tetapi mesin 25 juta itu hanya kepakai untuk motong kertas. Jadi untuk modal awalnya mungkin ada di yang paling banter itu di mesin, yang pada waktu itu mungkin tabunganku jadi 40, 50, 60 juta. Terus tak beli ke mesin yang di situ notabene aku pun gambling dalam arti yo nek adalah usahanya melakukan ora 25 juta melayang seperti itu. Terus untuk targetnya itu kita itu sampai sekarang itu pun nggak ada target harus pencapaian berapa, tetapi yang pengen kita tekankan adalah, ataupun yang tak tekankan ke tim adalah kualitas kita harus bisa maksimal. Kualitas kerja entah dalam arti produk ataupun kita melayani pembeli, kita melayani customer itu diusahakan targetnya itu semaksimal mungkin, karena semakin kita bisa melayani pembeli dengan baik di dunia online itu gampang. Tetapi kalau kita nggak bisa melayani pembeli ataupun ada komplain sitik ataupun ada tekanan dari pembeli, oh kita wis ngirim apik kok ternyata masih di bintang 1, yaitu kalau kita ngapunten mentale wis lemah ataupun mentale gampang goyah, pasti akan nyerah gitu loh. Tapi kalau kita udah berusaha maksimal nih, tapi ternyata ada bintang 1, oh yowes kita review pekerjaan kita kemarin seperti apa, pekerjaan kita kemarin sudah bagus belum. Kalaupun memang bagus, ya udah kita pertahankan seperti itu. Tapi andai kata masih ada kekurangannya, ya kita selalu untuk berusaha untuk menutup kekurangan itu seperti itu. Jadi band yang diutamakan adalah kualitas ataupun barang yang kita jual itu berspek unggul seperti itu. Targetnya hanya itu, jadi nggak ada target yang jauh-jauh. Kalaupun ada pun ya mungkin rezekinya teman-teman. Jadi kita di sini cuma istilahnya jembatan lah, seperti itu. Selanjutnya untuk pemasok bahan mungkin bagaimana, Mas? Kalau selama ini untuk bahan alhamdulillah kita tercukupi dari daerah lokal, maksudnya kita nggak perlu ambil dari daerah yang jauh. Jadi kayak untuk bahan triplek itu dari Solo, kemudian untuk bahan cat itu juga dari area Banyuanyar, kemudian untuk bahan-bahan
selainnya itu bisa didapatkan dari daerah-daerah sekitar ataupun mungkin bahan packing itu dari Manggung yang banyak kayu-kayu, terus kemudian untuk kayu jati Belanda itu dari Klaten, terus untuk triplek pun itu juga dari Solo ataupun dari Magelang. Jadi untuk bahan-bahan insya Allah nggak sulit didapatkan. Seperti itu bahan-bahan produksi utama ya ini ya. Jadi untuk bahan-bahan yang lainnya kayak mungkin bahan sekunder itu kadang bubble wrap itu kita beli dari Jakarta karena kan kita langsung dari pabriknya. Seperti itu untuk bubble untuk singgung bulung warna hitam warna putih itu seperti itu. Mungkin yang jauh hanya itu kayaknya. Nah, jadi itu pemasoknya maksudnya sudah punya channel di sini Sudah. tinggal menghubungi gitu. Untuk sekarang itu mungkin kita untuk pembelian itu sudah partai ya, kalau pasarannya nih tak bilang cukup lumayan karena sekali bahan turun itu bisa misal turun plywood atau turun cat, pembelian cat itu satu kali pembelian bisa sampai 20 sampai 25 juta. Kemudian untuk plywood pun juga sama, plywood itu triplek 3 mili atau 5 mili itu bisa 15 ataupun 10 ataupun mungkin bisa di atas 15 seperti itu. Untuk beli bubble wrap itu ke yang Jakarta itu biasanya 12 jutaan seperti itu. Terus untuk yang lain-lainnya mungkin kan masih kecil, dan kita pun juga bahan cermin itu ambilnya juga dari tetangga, jadi kita maksimalkan potensi yang ada. Maksudnya andai kata di lingkungan kita ada, kita membeli di situ aja seperti itu. Mas, ini untuk karyawan yang bekerja di sini itu totalnya ada berapa? Terus sistem upahnya itu bagaimana? Ada data kemarin, dan untuk pengeluarannya ataupun untuk pembayarannya itu alhamdulillah kita sudah pembayaran per bulan, jadi kita itu pengeluaran gajinya itu sudah ada yang menghandle absensi tiap masuk, nanti sudah pakai finger. Kemudian nanti misal tim mau ngelembur ataupun mau overtime itu juga kita persilahkan. Terus kita pun juga sudah ada uang makan yang walaupun mungkin notabene belum banyak, tapi alhamdulillah kita ada uang makan. Kemudian ada bonus juga seperti bonus marketing ataupun bonus bulanan itu ada, yang mungkin pekerjaannya bagus itu nanti ada bonusnya tersendiri seperti itu. Untuk upah mungkin seperti itu. Terus ada juga timnya di sini yang mungkin freelance. Jadi freelance itu untuk freelance live streaming itu per 2 jam. Jadi per 2 jam kerja, kemudian nanti andai kata dia mau lanjut di sore hari juga dipersilahkan. Tetapi kan nanti udah ada tim yang mengatur di situ, udah ada 7 orang, jadi bisa fleksibel mau mengambil live streaming pagi ataupun siang ataupun sore itu udah ada yang main. Berarti kalau pengelolaan keuangannya itu udah ada kayak neracanya gitu, udah ada yang handle ya Mas di sini? Sudah. Untuk yang handle nanti langsung dari HRD, dan nanti kan tiap bulan tuh untuk payment ke tim itu bisa di angka 100 sampai 125 juta untuk pembayaran 1 bulan di 40-an orang itu. Jadi lebih mudah untuk mengorganisir seperti itu kalau kita udah pakai sistem. Tapi kalau belum pakai sistem yo harus ngitung satu-satu dan memerlukan waktu yang banyak. Kita per bulan itu, jadi per bulan itu nggak dimulai dari tanggal 1 sampai 30, tetapi mulainya dari tanggal 21 sampai tanggal 20. Itu bukan per bulan. Jadi ini tanggal 31. Ini sudah masuk di perhitungan bulan November bagi untuk tim seperti itu. Selanjutnya untuk proses pengerjaannya bagaimana? Terus pengerjaan apa? Pengerjaan awal ya, dari proses awal sampai jadi produk. Jadi kayu. Untuk berarti ritme ke processing ya, ataupun penerimaan pesanan. Jadi setiap hari itu ada pesanan masuk itu sekitar 150 sampai 250. Ini data, atau mungkin kan
jualan kan nggak bisa stuck Pak, atau nggak bisa tiap hari hari ini dapat 200 orderan, besok belum tentu bisa dapat 200 atau mungkin bisa lebih dari 200 itu bisa. Jadi Anda di range 150 sampai 250 orderan itu untuk satu hari, dan itu dimulai dari nanti dari pagi itu tim admin di situ ada 3 orang yang menghandle untuk SO. Kalau di sini namanya surat order, itu untuk yang kecil-kecil. Biasanya teman-teman beli online itu kan ada resi ya, itu resi itu kalau di kita namanya surat order dari pembeli. Itu pagi jam 7 sampai jam 8 itu admin memperjelas SO tersebut. Jadi andai kata mau custom warna ataupun custom tulisan itu mereka ditulis, diperjelas. Kan SO kan cuma ukuran 10x15, jadi dikasih not tambahan. Terus kemudian setelah SO itu setelah SO tersebut sudah dikasih not sama tim admin, nanti dimasukkan ke tim processing cutting. Jadi kayu-kayu ataupun triplek itu dipotong menyesuaikan orderan dari customer. Kalau misal Mbak Nisa order mihrab 3 mili, berarti kan dari sistem dari tim cutting itu memproses yang dikerjakan itu 3 mili. Kemudian 3 mili tersebut kalau udah selesai dibawa ke painting. Itu di permat ben piye carane kita itu memprosesnya lebih bagus. Jadi kan kadang kayu kalau nggak dicat dia nggak akan jadi seperti ini. Kalau nggak diamplas dia nggak akan jadi halus seperti ini. Jadi harus dikasih perlakuan dulu, kemudian nanti setelah selesai dikasih perlakuan dicat, kemudian masuk ke tahap finishing. Tahap finishing itu apa? Tahap finishing itu kalau misal dari cat itu nanti masih ada pengeliman, itu nanti masuk ke tahap finishing. Tapi andai kata dari cat itu langsung ke packing itu bisa. Bisanya dalam arti kalau memang produk tersebut sudah siap untuk di packing, dia langsung di packing. Jadi stepnya ada setelah painting itu bisa dibagi 2, ke arah finishing atau ke arah packing langsung. Ke arah packing langsung adalah saat produk itu sudah kering, sudah dicat pakai cat duko, kemudian tinggal hanya nempeli foam tip. Kan hiasan dinding kalau nggak ditempelin ini kan kayak coklat Pak. Jadi harus dikasih di finishing foam tip itu, kemudian nanti baru dikemas, baru nanti malamnya diambil sama ekspedisi. Seperti itu. Untuk prosesnya mungkin alirannya seperti tadi, dari admin kemudian ke cutting, kemudian ke painting, kemudian dari painting ini bisa ke finishing, bisa ke packing langsung. Terus kemudian baru nanti tahap selanjutnya diambil sama ekspedisi. Kalau ekspedisi di sini itu menggunakan apa Mas? Nama ekspedisi? Kalau di kita itu mengaktifkan 3 itu Shopee Express. Shopee kan punya Shopee sendiri ya. Terus kemudian JNT, kemudian sama Ninja, sama JNT ini ada 2 sebenarnya, JNT normal sama JNT kargo. Jadi ada 3, tetapi kan ini kan kebagi lagi seperti itu. Terus kalau proses pengemasan itu kan ada yang dari kaca ya Mas. Itu untuk melindungi kaca biar nggak pecah sampai konsumen itu kita pakai styrofoam. Jadi misal ada produk kaca nih, cermin kaca bulat, biasanya seperti itu. Produk kaca itu kita jualnya hanya kaca bulat sama kaca persegi, jadi kita mengurangi resiko untuk pecah juga. Soalnya misal kita lihat produk gede-gede dikirim toko Papua, dikirim toko Malaysia, itu resiko pecah akan semakin tinggi. Jadi kita buat produknya yang kecil, tetapi safety untuk pengirimannya benar-benar kita maksimalkan. Seperti itu untuk produk kaca. Tapi kalau yang lainnya kayu itu insya Allah ya ora berisiko banget. Yang penting kita pengamanan di packingnya sesuai standar kita. Standar dalam konteks packingnya benar-benar safety seperti itu. Berarti sudah Pulau Jawa sampai satu Indonesia luar sudah, Asia sudah, Eropa juga sudah, Prancis, terus Inggris, Swiss, terus Amerika, Kanada, Australia, ada Eropa mungkin itu. Kalau
untuk proses pengiriman di luar negeri pakainya apa mas? Pakai nanti DHL atau kantor pos. Di kantor pos itu ada juga, kalau kita kerja sama kantor pos itu juga bisa kita dapat cashback seperti itu. Kalau DHL mungkin pengiriman ke luar negeri itu hanya 3-5 hari, tapi untuk kantor pos itu memang mereka mengkolek dulu, jadi nggak bisa langsung kita kirim hari ini kemudian besok itu langsung terbang ke luar negeri, enggak. Jadi kalau kantor pos masih apa ya istilahnya, masih nebeng sama DHL seperti itu. Ke luar negeri kayaknya udah ada 15-an atau 16 kemarin yang sudah ke luar negeri, jadi di luar Indonesia sudah 16 negara, cuman aku agak lupa untuk nama-nama. Sebelumnya maaf ya mas, ini pertanyaannya agak iya. Kalau berkenan boleh dijawab, kalau nggak berkenan boleh nggak dijawab. Kalau nominal gaji per karyawan itu sebulannya berapa? Beda-beda. Kalau untuk tidak mencakup lembur gitu, gaji pokok aja gitu. Gaji pokok itu kalau di kita itu sistemnya itu gaji pokok adalah gaji yang dibayarkan, misal take home pay awal ini misal gaji basic itu gaji pokok di kita. Jadi gaji pokok itu bisa di range berbeda-beda ataupun mungkin kebanyakan ini udah di angka 2,2. Standarnya atau rata-rata semua segitu mas? Banyak yang ada di angka itu. Terus kemudian untuk yang mungkin udah di level supervisor, dia itu sudah ada BPJS kesehatan, sudah ada BPJS tenaga kerjaan, kemudian nanti sudah ada uang makan, uang lembur, terus ada bonus kinerja seperti itu. Berarti bonus marketing. Juga itu belum termasuk itu semua ya mas? Belum. Misal basic itu bisa, andai kata nggak lembur itu bisa di angka 25 ataupun 26. Lembur ada, kadang ada juga yang lembur itu sampai 1 juta, itu ada, bisa sampai 3,5, 3,7 seperti itu. Kalau lembur itu hitungannya bagaimana mas? Kalau lembur kita di sini per jam, dan per jam itu tak adopsi dari aku dulu bekerja di Jakarta, bekerja di luar kota itu memang kinerja kita di jam setelah jam normal itu memang sebisa mungkin dikasih per jam. Dalam arti apa? Dalam arti selain kita itu menggunakan waktu teman-teman untuk bekerja itu dengan maksimal, mereka pun juga akan lebih enak atau akan lebih nyaman ya, misalnya kita ngasihnya itu per jam. Ada juga kemarin yang ngomong itu kita lembur sampai jam 8, tapi di tempat lain itu ada yang hanya dikasih nasi. Jadi jam lemburnya mungkin nggak dihitung, hanya dihitung sama uang makan atau uang tambahan untuk beli nasi atau mungkin diberikan nasi seperti itu. Itu juga ada, itu di salah satu online shop di Colomadu ada yang seperti itu juga. Tetapi alhamdulillah di kita untuk lembur pun kita kasih nominal. Ada yang, kalau yang tren itu untuk yang masa training itu masih 5.000. Kemudian nanti kalau dia udah bisa udah cukup bagus, dia udah menguasai bidangnya tersebut, itu bisa nanti di 10.000. Kemudian nanti dia bisa naik lagi, dia ada di angka 12.500 atau 15.000 seperti itu per jamnya.